memahami individu tapi dijadiin mata kuliah. Itu tuh Iya, kayak seru banget. benar-benar satu semester tuh cuman memahami orang lain, kayak gimana sih caranya memahami manusia kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh bahasa kayak gimana sih cara memahamin orang lain, Iya. lalu juga kayak kode-kodean tuh kayak udah nggak ada lagi kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Media Pelajar Lampung, kembali lagi nih dengan Media Pelajar Lampung Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya kita membahas dengan tema yang sangat menarik ya. Podcast Media Pelajar Lampung sebelum-sebelumnya kan membahas tentang sekolah, universitas, tapi kali ini kita akan membahas tentang jurusan ya Kak ya. Betul Sebelum itu kita harus kenalan dulu nih dengan bintang tamu kita kali ini. Mari Kak, perkenalkan diri kepada teman-teman Media Pelajar Lampung sekalian. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih banget masih membersamai kita di Media Pelajar Lampung. Sebelumnya perkenalkan, aku Nurul Aini. Biasanya aku dipanggil Aini. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Prodi Bimbingan dan Konseling ini, karena memang di setiap sekolah itu memang biasanya ada nih guru bimbingan konseling. Bener banget nggak sih Fatia? Betul Kak. Oke Kak Aini. Aku mau tahu nih keseharian Kak Aini selain berorganisasi, apa sih kesibukan sekarang? Oke, kalau kesibukannya, jadi itu selain sebagai mahasiswa ya, udah pasti ngerjain tugas, lalu Iya. juga kayak masuk kelas. Aku juga eh, aktif di organisasi prodi ya di Formabika Unila. Kemudian selain itu aku juga mengajar, Iya. mengajar anak-anak sebagai volunteer di lingkungan rumah aku. Volunteer. Iya, bisa Itu mengajar seperti apa itu Kak? mengajar anak-anak usia dini. Jadi kan biasanya kalau di TPA itu kadang tuh kekurangan guru gitu, Oh gitu. kekurangan guru Oke. untuk mengajar ikro. Nah, aku ngajar di situ. Wah, Iya. sekali. Nah Kak, tadi kan sudah membahas tentang perkenalan singkat Kak Aini. Sekarang aku pengen kepo nih tentang universitas yang Kakak tepati sekarang. Mengapa sih Kak, kan banyak nih universitas di Lampung, kenapa Kakak memilih Unila sebagai tempat jenjang karir Kakak? Oke, kenapa Unila yang dipilih sebagai sebagai pilihan studi gitu Iya, ya? tadi iya betul. Jadi sebenarnya tadinya aku tuh pengen banget masuk ke Universitas Gadjah Mada. Oh, Gadjah Mada. Iya, Di jadi Jogja ya? betul Oh, di betul. Jogja. Nah, jadi sebenarnya tadinya pengen banget masuk UGM, tapi Iya. ternyata nggak masuk. Dan kalau menilik lagi, kalau di bidang pendidikan ini di Lampung ini yang memang yang paling baik itu di Universitas Lampung. Sehingga akhirnya aku memilih Universitas Lampung sebagai Jenjang pendidikan. ya sebagai Iya. jenjang pendidikan Iya. selanjutnya gitu. Nah, kalau di Unila ini Kakak masuk di jalur apa nih? Oh, aku di SBMPTN. SBM. Iya, kalau Fatia di mana nih? Oh, kebetulan aku juga di Universitas Lampung. Jurusannya sama kayak Kak Aini, jurusan bimbingan dan konseling. Oke, Beneran. Kak, kalau misalnya di Unila ini ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman MPL tahu? Fasilitas. Mungkin fasilitas secara umum ya. Iya. Sorry. Mungkin fasilitas secara umum. Jadi kalau misalnya teman-teman main ke Unila, jadi di sana tuh ada kolam renang Unila Oh, dan kolam itu renang ada Kak? benar, dan itu terbuka secara umum. Fatia udah pernah ke sana, Bu? Pernah. Itu yang di ini, kalau yang di embung-embung itu di mana sih? Oh, iya. Jadi masih di dekat situ juga sih, Oh masih iya. di dekat GSG, dan itu ada rusa. Oh, Biasanya rusa. tuh biasanya banyak banget orang-orang tuh tiap minggu tuh jogging di situ, rekreasi, dan itu seru banget sih. Dan GSG Unila tuh tempatnya konser-konser gitu. Benar. Tempat-tempat bazar. Iya. Iya. Nah, Kak, tadi kan udah membahas tentang universitas ya, guys. Sekarang kita mau ngebahas tentang jurusan nih yang kita tunggu-tunggu. Nah, Kak Aini, alasan memilih jurusan bimbingan dan konseling tuh apa sih? Kenapa aku milih jurusan bimbingan dan konseling? Jadi sebenarnya dulu tuh aku
waktu SMA aku tuh sebenarnya anak IPA. Oh, anak IPA, sama Iya. berarti. Kita anak IPA. Jujur Oke, ya. Iya, betul. Jadi tuh dulu tuh masuk IPA. Terus kemudian waktu setelah lulus SMA, kok tertarik nih sama bidang yang berkaitan dengan psikologi, manusia, Iya. teori kepribadian, dan akhirnya kalau di Unila ternyata ada BK nih. Iya. Dan itu tuh benar-benar cocok banget sama orang-orang yang pengen mengembangkan jiwa sosial ya, kayak pengen mengembangkan ilmu komunikasinya, lalu juga bagaimana cara menolong orang yang mentalnya agak down dan sebagainya. Nah, itu tuh recommended banget sih buat masuk ke BK. Kalau menyinggung tentang jurusan BK nih Kak, sebenarnya jurusan BK itu apa sih? Jurusan BK. Jadi BK itu sebenarnya berasal dari dua kata, bimbingan dan konseling. Bidan and counseling. Jadi mungkin di BK ini masih banyak orang yang salah kaprah. Kalau orang-orang tuh banyak banget yang mikir BK ini polisi sekolah Iya, betul. yang suka razia rambut ya. Iya, mengurus anak nakal gitu ya Kak. Benar. Tapi Padahal- sebenarnya nggak gitu. Enggak, padahal di BK itu benar-benar sebenarnya luas banget loh Iya, teman-teman. betul. Iya, ada. Jadi kita tuh selain mengembangkan potensi peserta didik, Iya. kita juga tuh mengembangkan bidang mereka di bidang pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Jadi bukan hanya tentang ketika ada masalah terkait belajar atau bolos, mungkin nggak gitu. Jadi sebenarnya yang kayak bolos lalu juga nggak taat peraturan sekolah itu tuh baru satu aspek doang dari empat bidang di BK kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya masalah di bidang karir nih, contohnya bingung mau masuk ke kemana selanjutnya, atau mungkin bingung mau kerja atau kuliah. Iya, Nah, betul. itu tuh boleh banget buat konsultasi sama guru BK-nya kayak gitu. Jadi guru BK nanti tuh sekelas untuk mengarahkan siswa dalam karirnya ya Kak ya. Betul, bukan hanya karir tapi juga semua aspek Iya, agar aspek. peserta didik itu bisa mencapai kemandiriannya. Oke. Nah, kan Kakak sudah terjun di jurusan BK nih ya Kak. Menurut Kakak rekomendasi nggak sih jurusan BK untuk dipilih siswa-siswa lulusan SMA nanti? Recommended banget sih buat teman-teman yang mau masuk BK. Mungkin spill dikit ya. Iya, boleh. Jadi di BK itu jujur dosen-dosennya asik. Terus juga kita tuh banyak banget diajar sama psikolog dan konselor. Iya, itu yang paling seru Kak. Iya, jadi benar-benar mereka itu selain kita belajar, kita juga tuh diajarkan untuk memahami manusia secara utuh Iya, gitu. Itu sih yang nggak didapat di prodi lain. betul. Nah Kak, kalau untuk jenjang karir memasuki jurusan BK itu kedepannya jadi apa aja sih? Kalau jenjang karir itu sebenarnya cukup luas ya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang berpikir bahwa guru BK ini cuman untuk guru BK doang BK, iya, gitu. jadi Padahal satu tuh benar-benar posisi. luas banget. Betul. Ada yang bisa jadi konselor, ada juga yang bisa jadi HRD di perusahaan. Iya, betul. Lalu juga bisa bekerja di dinas sosial, dinas perlindungan anak. Pokoknya itu benar-benar luas banget. Apalagi kalau teman-teman itu bisa mengembangkan potensinya. Itu tuh benar-benar pasti bakalan nemu jenjang karir yang bakalan luas banget. Oke, tadi kan menyinggung tentang menjadi guru BK ya Kak. Sebenarnya kalau lulusan dari jurusan bimbingan konseling nanti bisa nggak sih langsung kerja menjadi guru BK? Oke, jadi mungkin peraturan tiap tahun juga bisa beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau tahun ini untuk jadi guru BK itu setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun itu bisa mengikuti PPG BK. Oke. Iya, PPG BK. Selama setahun ya Kak? Iya, sekitar setahun. Nah, atau kalau misalnya mau jadi konselor bisa juga tuh teman-teman ngambil program profesi konselor. Kalau misalnya mau jadi konselor di dinas perlindungan anak atau mungkin di dinas sosial, puskesmas dan sebagainya gitu sih. Oke, tadi kan kita udah mengulik tentang jurusan BK. Sekarang aku pengen kepo nih Kak tentang pembelajaran di jurusan bimbingan konseling. Oke. Sistem pembelajaran jurusan bimbingan konseling di Unila nih seperti apa sih Kak? Apa sudah offline?
atau masih online? Oke, dulu sebenarnya waktu semester 1, semester 2 itu sebenarnya sempet online ya. Oh iya, betul. Karena kita masih masuk di tahun 2021. Iya. Nah, itu jadi masih masa-masa pandemi, akhirnya kita masuk ke pembelajaran online. Tapi kalau sekarang udah full offline nih Full teman-teman. offline, oke. Iya, jadi ketika kita praktek menjadi konselor itu tuh benar-benar ketemu sama kliennya, lalu Iya, juga betul. benar-benar berusaha gimana caranya agar klien itu bisa menemukan masalahnya kayak gitu. Seru banget sih. Tadi kan Kak ini sudah menjelaskan tentang apa sih itu jurusan BK. Nah, sekarang kita mau kepo nih tentang pembelajaran di jurusan BK. Itu ada apa aja sih, Kak? Oke, mungkin aku spill dikit ya. Apa aja sih Iya, yang mungkin yang dipelajari? pokok-pokoknya aja. Iya, Iya, betul. yang dipelajari di BK. Jadi di BK ini, kalau di semester awal kita itu belajar tentang kesehatan mental, Iya. mental health nih yang masih seru banget, maksudnya kayak masih heboh banget di kalangan anak betul. muda ya. Booming. Oke. Iya, dan kita belajar itu sebagai mata kuliah. Lalu ada juga teori kepribadian. Terus ada juga pemahaman individu. Bayangin teman-teman, memahami individu tapi dijadiin mata kuliah. Itu tuh Iya, kayak seru banget. benar-benar satu semester tuh cuman memahami orang lain, kayak gimana sih caranya memahami manusia kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh bahasa kayak gimana sih cara memahamin orang lain. Iya. Lalu juga kayak kode-kodean tuh kayak udah nggak ada lagi, kayak gimana lebih baik kita belajar tentang komunikasi asertif, gimana caranya mengungkapkan perasaan tanpa lawan bicara kita merasa tersakiti kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih yang dipelajarin, kayak contohnya juga yang kayak materi-materi di sekolah kayak manajemen BK-nya, lalu juga terkait dengan BK belajar, pribadi, karir, sosial, itu tuh benar-benar dipelajari satu-satu. Jadi teman-teman tuh udah pasti kalau misalnya lulus dari BK pasti tuh bisa lebih memahami manusia dan bisa lebih memahami teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi nggak ada lagi kayak ngejudge sembarangan kayak enggak nih, lo tuh murung terus tuh bukan karena ini, tapi karena lo kurang bersyukur aja kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh bahasa-bahasa kayak gitu. Jadi lebih bisa memahami perasaan orang lain kayak gitu. Nah, Kak A ini kan terjun ke jurusan BK ini ya, Kak. Jadi aku pengen tahu nih rencana Kak A ini ke depan dari Kak A ini terjun ke jurusan BK itu apa sih? Kak A ini ingin menjadi apakah atau Kalau aku sendiri sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya selain pengen jadi guru BK yang pasti biar bisa menolong orang lain, aku juga pengen bisa mengembangkan potensi aku meskipun di luar bidang BK gitu. Kayak misalnya potensi public speaking, lalu juga kayak digital drawing. Nah, aku pengen ngembangin potensi-potensi aku itu menjadi suatu bidang pekerjaan kayak gitu. Jadi terjun di bidang lain juga. seandainya nih Kak A ini menjadi guru BK dan posisi keadaan tuh menuntut siswa harus mengikuti pembelajaran online, itu bagaimana sih Kak A ini memberikan sistem pelayanan kepada siswa yang dalam keadaan online tersebut? Oh, jadi kayak ini tuh kalau aku jadi guru BK Iya, gitu. betul. Apa yang aku lakuin? Jadi kalau misalnya aku jadi guru BK atau konselor di sekolah, terus ternyata pembelajarannya daring nih. Iya, Nah, betul. maka aku tuh bisa banget buat ngadain bimbingan secara online. Itu seperti apa? Bimbingan jadi- yang berupa apa? Oke, jadi mungkin nanti bisa di Zoom, kita ngadain di Zoom, lalu mengadakan bimbingan. Mungkin teman-teman yang masih bingung di bidang pribadi, sosial, atau mungkin sosial, kayak kan banyak banget nih ketika online kita tuh kehilangan temen. Iya, Iya nggak sih? betul. Kayak bingung banget cara sosialisasi Iya, ke orang lain tuh gimana kayak gitu. Nah, itu tuh bisa banget dijadiin materi dalam dalam program BK kayak gitu. Nah, cuman mungkin kesalahan guru-guru BK saat ini itu tuh udah nggak ngembangin lagi apa yang seharusnya dikembangin kayak gitu. Mereka malah menjadi satpam di sekolah gitu. Iya, betul. Malah nyukur rambut Iya. dan sebagainya, itu kayak sayang banget sih. Padahal
masih banyak banget bidang yang bisa diulik di BK. Untuk Kak Aini atas penjelasannya. Oke, kita akan lanjut pembahasannya teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang universitas, jurusan. Sekarang kita akan membahas tentang organisasi nih teman-teman. Nah Kak Aini, di BK itu sebenarnya ada organisasi tersendiri nggak sih di prodinya? Oh, tentu ada. Jadi kalau di BK Unila itu ada yang namanya Formabika, Forum Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Iya betul. Jadi Formabika ini merupakan wadah bagi mahasiswa bimbingan dan konseling untuk meningkatkan potensi mereka, baik di bidang kayak contohnya nih buat teman-teman yang kayak suka berkomunikasi sama orang lain, suka membentuk relasi. Nah, itu boleh banget buat masuk ke bidang humas contohnya. Atau mungkin kalau misalnya yang suka editing, suka bikin pamflet. Nah, itu bisa banget buat masuk ke kemediaan kayak gitu. Jadi kita itu benar-benar berusaha mengembangkan Formabika sesuai dengan kebutuhan mahasiswa bimbingan dan konseling itu sendiri gitu. Oke. Nah Kak, selain di organisasi prodi Formabika tadi ya, Kakak mengikuti organisasi lain nggak sih Kak? Kalau dulu sebelumnya aku ikut BEM juga, BEM Oh FK BEM, Unila, iya. wow. Tapi ternyata setelah aku jadi ketua Formabika, akhirnya kayak udah mulai hektik nih. Iya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk fokus di Formabika aja, kayak gitu teman-teman. Tapi BEM Unila sekarang sudah jalan ya Kak? Untuk yang BEM Universitas sudah, kemarin udah ada pelantikan ketua BEM baru sih. Nah Kak, kalau misalnya teman-teman media pelajar Lampung ini kepo nih tentang jurusan BK di Unila. Nah ada nggak sih akun informasi untuk mengulik tuntas informasi mengenai BK Unila? Ada dong. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kepo banget terkait dengan prodi bimbingan dan konseling Unila, kalian bisa banget tuh buat follow Formabika Unila karena di situ tuh ada mungkin sekilas kegiatan yang ada di BK, terus juga kayak di situ juga ada sekilas BK tuh apa sih, Iya, apa yang betul. dipelajarin di BK. Nah, itu tuh kalian bisa banget dapat gambaran dari situ gitu, teman-teman. Jadi recommended banget sih buat follow Iya. Formabika Unila. Dicatat ya teman-teman. Apa tadi Kak nama Instagramnya? Formabika Unila. Formabika Unila. Nah Kak tadi kan Kakak mengikuti kegiatan Formabika nih. Ada nggak sih Kak program Formabika tahunan gitu? Kalau tahun kemarin sesuai dengan karena kita di bimbingan dan konseling ya, jadi pasti banget kita berhubungan sama kesehatan mental kayak gitu. Jadi kalau tahun kemarin kita itu mengadakan asesmen terkait dengan apa sih yang dibutuhin sama mahasiswa BK. Lalu ternyata didapetin bahwa mahasiswa BK ini butuh webinar skripsi tahun kemarin. Jadi akhirnya kita adain webinar skripsi. Lalu ada juga pelatihan self knowledge yang kita adain bareng UPKT Unila. Nah, jadi itu tuh benar-benar dalam satu hari kita membahas gimana sih caranya mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi itu sih program yang ada di Formabika Unila, jadi lebih mengarah kepada bidang BK itu sendiri gitu teman-teman. Nah untuk event atau program BK Formabika ya Kak, Formabika ini ada nggak sih program yang bisa diikuti oleh siswa-siswa umum gitu? Kalau tahun kemarin kita tuh ngadain lomba podcast nih teman-teman. Oh podcast. Iya. Dengan tema apa itu Kak? Tahun kemarin itu temanya kemerdekaan Indonesia, karena bertepatan juga diadainnya di bulan Agustus dan acara puncaknya itu tanggal 17 Agustus tahun kemarin. Nah mungkin untuk program selanjutnya mungkin kita bisa ngadain lagi kali ya program podcast ini, dan mungkin kalau nanti ada lomba lagi terkait dengan yang masih berhubungan sama SMA atau mungkin di jenjang yang lain, nanti kita bisa hubungin teman-teman sih, nanti pasti bakalan diupdate di Formabika Unila gitu. Jadi jangan sampai nggak follow Formabika ya Kak, karena Benar. informasi semuanya ada di Formabika itu. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang organisasi ya Kak ya, jadi kita akan membahas tentang hal unik di BK nih. Nah Kak, kalau di BK ini apa sih hal uniknya? Pasti banyak sih. Hal unik ya, mungkin hal unik yang nggak ada di jurusan lain. Iya. Jadi kita dulu sempet
ketika di mata kuliah teori kepribadian. Nah, itu tuh kita dapat ini teman-teman tugas buat kreativitas kita sendiri. Jadi di situ ingat nggak? Iya, betul. Jadi tuh tugasnya benar-benar beda banget dari Iya. jurusan lain. Iya, Kalau jurusan lain sama-sama. bikin makalah kayak Iya, gitu. Nah, betul. kita tuh disediain satu kertas yang isinya tuh full gambar lingkaran, Iya. dan kita diberi waktu 10 menit untuk menggambar apapun yang terpikir di pikiran kita dari bentuk lingkaran itu. Dan ternyata itu susah loh teman-teman. Iya, betul. Nggak full ya. Iya. Terus di semester awal juga kita tuh banyak banget bikin esai yang bercerita tentang masa kecil kita, lalu juga bagaimana cara mengenali diri kita sendiri. Nah, itu tuh banyak banget sih tugas-tugas kayak gitu, sehingga jadi selain kita ngerjain tugas untuk asesmen dosen, kita juga bisa mendapatkan keuntungan kita mengenali diri kita sendiri. Dan tentunya tugas-tugas itu memiliki tujuan tersendiri ya Kak ya. Iya. Jadi kayak kita disuruh gambar sesuatu kejadian yang kita alami, dan itu akan dianalisa oleh kita, dan dari gambaran tersebut itu bisa mengetahui kondisi kita saat itu. Bener gitu. banget, kondisi perasaan, Iya, lalu betul. juga bagaimana kondisi mental ya, emosinya, kayak gitu. Oke Kak. Nah, menurut Kakak, stigma BK dengan psikologi itu gimana sih? Atau sama atau berbeda? Oke, mungkin teman-teman masih banyak yang berpikir apa sih bedanya psikologi sama bidang BK kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya teman-teman di BK juga itu tuh kita mempelajari psikologi juga. Nah, tapi mungkin tidak seluas yang jurusan psikologi pelajari kayak gitu. Jadi bisa dibilang psikologi itu bersifat lebih umum, lebih luas cakupannya. Nah, kalau di BK ini selain kita mempelajari psikologi, kita juga mempelajari bagaimana cara menangani peserta didik di sekolah, lalu juga bagaimana cara memanajemen siswa kayak gitu, sehingga jadi bisa dibilang kalau psikologi irisannya lebih luas, mereka bisa di bidang manapun. Nah, kalau di BK kita itu lebih mengarah pada siswa kayak gitu. Meskipun benar, meskipun tidak menutup kemungkinan kita tetap mempelajari psikologi gitu. Nah Kak, kan banyak nih orang-orang tuh berpikiran bahwa bimbingan konseling itu bisa membaca pikiran orang. Menurut Kakak itu benar atau tidak Kak? Sebenarnya kalau misalnya membaca pikiran orang kayak tiba-tiba telepati gitu ya, kayaknya nggak mungkin banget sih sebenarnya. Karena kan hanya Tuhan sama dia kan yang tahu pikiran dia gitu. Mungkin BK itu sebenarnya nggak membaca pikiran teman-teman, tapi lebih ke mungkin benar menganalisis sikap, bahasa tubuh. Jadi itu sebenarnya kita itu bukan membaca pikiran, tapi kita itu membaca bahasa tubuh yang teman-teman keluarkan. Nah, jadi tuh tapi kita kalau misalnya membaca pikiran secara umum kayak apa yang kamu pikirin, apa yang kamu ini, ya pasti nggak bakalan bisa. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Bahkan untuk memahami orang lain aja kita tuh butuh waktu gitu ya. Betul, butuh beberapa analisa dari sikap dan berupa tes juga. Bener, jadi selain bisa pakai tes, lalu bisa juga dari wawancara. Apa sih yang sebenarnya dirasain, apa yang sebenarnya teman-teman pikirkan gitu, dan apakah ada masalah dengan itu. Oke, jadi statement BK bisa membaca pikiran orang itu mitos ya guys. Salah. Kalau beneran bisa baca pikiran orang, kayaknya aku buka warung dukun aja deh. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet belajar analisis gitu ya Kak. Bener banget, ngapain belajar analisis 4 tahun ujung-ujungnya mau jadi dukun gitu. Iya betul, kita langsung ke profesi aja gitu. Nah Kak, tadi kan tentang BK bisa membaca pikiran orang ya teman-teman. Sekarang mau tahu nih pendapat Kak Aini tentang BK itu menjadi polisi sekolah yang tugasnya ngurusin anak-anak nakal doang gitu. Gimana pendapat Kak Aini? Oke, jadi ngurusin anak-anak nakal. Jadi sebenarnya itu tuh masih jauh banget loh dari tugas BK. Jadi sebenarnya
seperti yang tadi aku jelasin teman-teman, di BK itu ada 4 bidang. Iya. Ada pribadi, sosial, belajar, sama karir. Nah kalau misalnya ada yang nakal nih, berarti itu tuh baru 1 atau 2 bidang doang kan ya, baru pribadi sama belajarnya doang. Nah sedangkan di BK itu mempelajari 4 bidang. Jadi kalau misalnya guru BK teman-teman di sekolah baru hanya menangani anak-anak nakal doang, berarti itu tuh belum mencakup apa yang sebenarnya jadi tugas guru BK gitu. Karena biasanya guru BK itu teman-teman di awal seharusnya itu mengadakan kuesioner Iya, atau betul. mungkin mengadakan sosiometri. Iya, betul. Jadi mungkin intermezzo sedikit, sosiometri itu merupakan grafik yang dikembangkan dari hasil asesmen teman-teman. Nah biasanya sosiometri ini pertanyaannya cukup sederhana tapi sulit buat dijawab. Kayak contohnya nih, siapa teman yang paling kamu sukai di Iya. kelas, siapa teman yang mungkin apa ya, paling pendiam, paling mudah untuk diajak diskusi kayak gitu dan sebagainya. Nah dari hasil sosiometri itu nanti orang yang paling sedikit dipilih itu adalah Yang membutuhkan pelayanan. betul, bisa jadi dia memiliki masalah nih sama bidang sosialnya. Iya. Kayak kenapa sih dia takut buat berbicara sama teman-temannya di kelas kayak gitu. Nah itu sebenarnya tugas dari guru BK itu sendiri buat mengembangkan bidang sosialnya. Atau mungkin teman-teman yang kayak apa namanya, sulit buat menentukan jurusan kedepannya Iya. nih. Nah itu merupakan tugas guru BK buat membimbing teman-teman untuk mendapatkan jurusan yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadiannya kayak gitu. Jadi tuh statement bahwa guru BK hanya menangani siswa yang bermasalah tuh salah banget sih. Salah, iya. Karena seharusnya guru BK itu menangani semua siswa, baik yang berprestasi untuk meningkatkan prestasinya lebih jauh lagi, atau mungkin siswa yang masih biasa-biasa aja buat menemukan nih sebenarnya apa sih yang jadi minat bakatnya, apa yang jadi potensinya, apa bidang yang dia suka kayak gitu. Karena bisa jadi orang yang sulit untuk belajar di matematika, mungkin dia punya bakat besar di seni, ya nggak Betul, sih? iya betul, kebanyakan seperti itu. Bener. Atau mungkin orang yang nggak suka banget sama bahasa Indonesia, ternyata dia memiliki bidang yang wah banget di olahraga kayak gitu. Nah itu merupakan sebenarnya tugas guru BK untuk menemukan apa sih bidang yang benar-benar dia banget nih. Iya. Kayak gitu. Cuman mungkin di beberapa sekolah itu belum mengembangkan semua siswa berdasarkan minat bakatnya ya Fatia. Iya, Kayak betul. kayak yang diunggulin tuh akademik Iya, aja. jadi yang kurang ahli dalam matematika itu dianggap bodoh, dianggap iya, bebal kayak itu gitu. Padahal tidak. belum tentu kayak gitu. Oke, kan tadi udah Kak ini banyak banget yang ngejelasin tentang BK. Nah, aku pingin tahu nih Kak, kesan dan pesan Kak Aini memasuki jurusan BK tuh apa sih? Kalau kesannya seru banget sih yang pasti ya. Dan di BK ini kita belajar banyak banget terkait dengan manusia, lalu memahami orang lain kayak gitu kan. Nah kalau pesannya sendiri mungkin BK ini bisa dikembangkan menjadi lebih luas lagi, dan aku berharap BK ini bisa benar-benar menjadi penolong gitu bagi siswa, bukan hanya menjadi polisi sekolah seperti stigma yang tertanamkan. Padahal sebenarnya BK tuh nggak kayak gitu. Kayak sebenarnya kita tuh menjadi sahabat bagi semua siswa, baik yang berprestasi, baik siswa yang memiliki masalah, atau mungkin siswa yang merasa dirinya biasa-biasa aja dan belum menemukan minat bakatnya kayak gitu. Nah, mengenai stigma polisi sekolah tadi, menurut Kak Aini nih, bagaimana sih caranya untuk guru BK mematahkan stigma itu? Gimana caranya dari guru BK sendiri mematahkan? Dari perilakunya harus seperti apa gitu Kak, agar tidak dianggap benar stigma, agar pandangan tersebut kalau BK itu polisi sekolah yang urusannya anak-anak nakal doang gitu. Jadi sebenarnya BK polisi sekolah ini sebenarnya melibatkan banyak aspek Fatia. Jadi selain dari guru BK-nya sendiri, mungkin dari sekolahnya tuh belum mendukung gitu buat melaksanakan program minat bakat kayak gitu, yang program-program yang seharusnya dilaksanakan di BK kayak gitu. Nah terus gimana caranya mematahkan stigma BK merupakan polisi sekolah? Itu bisa diawali dari diri kita sendiri.
bisa diawali dari mungkin kalau aku sebagai calon konselor gitu ya, mungkin dari guru BK-nya sendiri itu bisa mengadakan asesmen atau apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang sebenarnya siswa ini harapkan gitu dari sekolah gitu. Jadi bukan hanya bertindak sebagai polisi sekolah gitu. Nah, setelah mengadakan asesmen dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, nah nanti itu bisa dikembangkan lagi tuh untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kayak contohnya nih dari hasil asesmen ternyata banyak loh teman-teman yang jago di public speaking, memiliki minat di public speaking atau mungkin memiliki minat di desain gitu. Nah, sebagai guru BK tuh bisa banget buat ngadain mungkin dibikin ekskul, diarahkan ke ekskul yang memang mengarahkan ke situ, dan itu tuh bisa banget bekerja sama sama pihak luar, kayak contohnya mungkin dari radio, mungkin diadain program magang ke radio kayak gitu, sehingga akhirnya teman-teman siswa ataupun mahasiswa itu bisa berkembang sesuai dengan minat bakat dan potensi maksimalnya. Jadi pertanyaan terakhir nih. Oke. Menurut Kak Aini, apa sih pesan untuk adik-adik SMA yang tentunya kelas 9 ya Kak? 9. Iya, 9, 12 Iya, ya. kelas 12 yang ingin melanjutkan karir untuk memasuki BK nih. Apa pesan Kakak kepada adik-adiknya? Mungkin kalau dari aku memang recommended banget terkait dengan jurusan BK ini, tapi aku nggak mau maksa teman-teman semua buat masuk ke BK gitu, enggak. Jadi kalau saran dari aku, teman-teman semua, mungkin kalian itu bisa explore diri kalian sendiri. Jadi ibaratnya kita itu sebuah botol, dan di dalam botol itu tuh ada banyak banget bola-bola berwarna putih dan ada satu bola berwarna merah. Nah, tugas kita adalah gimana caranya mengeluarkan bola merah itu dari luar botol gitu kan. Gimana caranya mengeluarkan. Nah, kayak gitu juga sama minat bakat gitu. Jadi teman-teman gimana caranya mengembangkan minat bakat, ya dicari gitu. Jadi botol tadi tuh ibaratnya diri kita, dan bola-bola warna putih itu adalah minat bakat yang ada, dan ada satu bola merah yang memang benar-benar minat kita gitu. Sehingga mungkin teman-teman bisa coba banyak banget hal, kayak satu bola itu diibaratkan satu bidang gitu. Kayak contohnya nih ngeluarin satu bola desain gitu, nyoba desain kayak gitu seminggu, suka nggak, nyaman nggak di bidang desain ini kayak gitu. Ternyata nggak nyaman nih, akhirnya ya udah cari lagi, explore lagi, olahraga futsal gitu, coba main futsal, jago nggak, atau mungkin suka dulu deh ya, suka nggak, ternyata nggak, nah bisa coba lagi, ternyata mungkin bakatnya itu di bidang fotografi, dan akhirnya bisa mencari jurusan yang berhubungan sama fotografi kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum masuk ke jenjang yang lebih jauh harus tahu dulu nih sebenarnya dirinya mau apa nih yang menjadi potensi besarnya, menjadi minat bakatnya, dan kamu tuh sebenarnya suka di apa kayak gitu. Atau mungkin siswa-siswa yang menghindari hitung-hitungan Kak, mungkin kalau mau masuk BK. Sebenarnya BK sendiri ada hitung-hitungan ya Kak, tapi ya kayaknya cukup jarang sih. Jarang. Teman-teman juga mungkin bisa explore juga sih ya, kayak kalau pas ngerjain soal matematika suka atau enggak kayak gitu. Mungkin kalau nggak suka sebenarnya bidangnya lebih ke sosial kayak gitu. Jadi di-explore ya teman-teman. Jangan terlalu terpaku. Oh, kemarin kakak aku masuk teknik sipil, aku juga masuk teknik sipil deh, padahal sebenarnya nggak suka sama hitung-hitungan kayak gitu. Dan itu kan kayak nanti teman-teman stres sendiri gitu ngejalaninnya. Oke, Kak Aini, terima kasih banyak atas sharing-sharing tentang jurusan bimbingan konseling di Universitas Lampung ya Kak. Iya, betul. Mungkin pembahasan kita cukup sampai sini ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian sebelum kita off nih? Ya. Gimana cara kakak bagi waktu antara kuliah dan kerja? Nah, gitu Kak. Oke, gimana caranya bagi waktu antara kuliah sama organisasi? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya gini, organisasi yang baik itu sebenarnya nggak ngehalangin kuliah.
Jadi sebenarnya kan kita kuliah tuh mungkin dari setengah 8 pagi sampai jam 3 sore nih misalnya. Nah, mungkin rapat juga tuh bisa loh diadain ketika weekend atau mungkin ketika sore kayak gitu. Jadi sebenarnya kuliah dan organisasi ini bisa berjalan secara beriringan, atau mungkin kadang-kadang nih teman-teman aku di BK juga tuh kadang ada loh yang rapatnya jam 8 malam sampai jam 9 malam kayak gitu. Jadi itu belum masuk waktu istirahat, tapi juga nggak ganggu waktu kuliah kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, aku bagi waktunya kayak gitu sih. Jadi aku atur aja nih, aku ngerjain tugas dari jam berapa sampai jam berapa, dan untuk ngerjain prokja organisasi itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus mungkin kalau untuk teman-teman juga mungkin bisa ditentuin juga nih kapan waktu yang menyenangkan untuk healing gitu, atau mungkin untuk rekreasi. Nah, itu juga penting sih. Jadi biar nggak burn out banget mikirin organisasi sama tugas terus menerus gitu. Tapi teman-teman, nanti waktu kalian jalanin tuh pasti bisa kok. Bener sih, pasti bisa. Apakah ada pertanyaan lagi, admin? Ada. Susah nggak kak persaingan masuk bimbingan konseling? Persaingan masuk bimbingan konseling. Persaingan masuk bimbingan konseling, kalau itu mungkin pihak Univ ya yang lebih Iya, tahu ya. betul. Karena aku juga masuk di jalur SBMPTN teman-teman, dan itu mungkin kalau teman-teman yang mau menganalisis gimana ketatnya perjurusan maupun baik bimbingan konseling maupun jurusan lainnya, itu boleh banget buat cari informasi sebanyak-banyaknya dari web universitas gitu. Kayak tahun ini berapa sih yang keterima di jurusan bimbingan konseling misalnya, dan ada berapa yang daftar SBMPTN di jurusan yang sama kayak gitu. Nah, Jadi pintar-pintar mengukur peluang juga ya kak ya? iya bener, pinter-pinter mengukur peluang, dan teman-teman sebenarnya bisa menganalisis dari informasi yang ada di web kampus maupun dari atau mungkin kan banyak juga ya info-info terkait dengan SBMPTN eligible-nya gimana. Itu udah banyak banget akun Instagram juga yang membantu teman-teman dalam menentukan jurusan dan keketatan masuknya kayak gitu. Gimana admin? Ada lagi? Satu lagi, Oke. apa tanggapan kakak mengenai pendapat yang bilang guru BK itu galak? Oke, kalau teman-teman lihat aku atau Fatia kelihatan galak nggak? Kelihatan nggak? Enggak kan? Jadi gimana tuh kak? Oke, jadi sebenarnya kalau galak atau enggaknya itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Itu tuh mungkin stigma yang salah juga kali ya. Iya benar. Itu tuh kayak menganggap semua guru BK galak itu udah kayak sama aja kita tuh menganggap semua manusia itu galak gitu. Karena memang guru BK sendiri itu memiliki banyak kepribadian yang masuk di situ kayak gitu. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert kayak gitu. Nah, terus mungkin cara mereka nge-treat mahasiswa atau peserta didiknya juga beda-beda loh. Ada yang nge-treat dengan cara komunikasi yang asertif ketika ada teman-teman yang bermasalah dan diajak bicara baik-baik, lalu juga kayak sebenarnya kamu punya masalah apa, dikonseling dengan baik. Nah, dan itu menurut aku sebenarnya itu lebih efektif sih daripada dengan cara yang galak marah-marah. Karena rahasia umum ya bahwa SMA itu pasti umurnya juga udah cukup dewasa ya untuk berpikir, dan mereka tuh pasti sebenarnya bisa berpikir apa sih yang sebenarnya baik untuk mereka, sehingga kita sebagai guru BK tuh udah bukan waktunya lagi lah marah-marah gitu ya. Lebih ke mengarahkan aja apa yang sebenarnya masalah yang dia alami kayak gitu. Karena sebenarnya setiap anak yang mungkin dianggap nakal atau mungkin dianggap badung, bebal dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi dia memiliki masalah yang nggak terlihat gitu. Itu gimana entah di rumah, entah di tempat bermain kan? Benar gitu. Atau mungkin memiliki trauma ya. Iya betul. Ada lagi tuh Kak? Oke. Nah, akhirnya Kak, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih banyak untuk teman-teman MPL di live Instagram yang sudah aktif bertanya, dan terima kasih juga untuk Kak Aini atas sharing-sharingnya. Makasih Fatia. Iya, makasih juga Kak. Oke teman-teman, kita akhiri. Saya Fatia Anggraini sebagai host pada podcast kali ini, dan saya Nurul Aini dari program BK Unila. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you teman-teman. Oke, di aku dong.